Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Kesaksiannya banyak, itu membuktikan bahwa banyak pertolongan Tuhan yang sudah kita alami. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita buka firman Tuhan dalam Filipi pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-14. Ya, Filipi pasalnya yang ketiga, ayat 13 dan 14. Mari kita menghormati firman Allah. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita akan baca ayat ini bersama-sama. Saya akan baca ayat 13, Bapak Ibu membaca ayatnya yang ke-14. Filipi pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. 2, 3. Amin, puji Tuhan. Pada saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan mengenai dalam ayat Filipi, silakan duduk ya. Filipi pasalnya yang ketiga, ayat 13, 14 itu mengandung 3 hal. Yaitu pertama masa lalu, kedua masa sekarang, dan yang ketiga masa yang akan datang. Amin Bapak Ibu. Dikatakan di sini ya, itu 3 hal atau 3 fase yang dijalani oleh manusia dan juga yang mempengaruhi kehidupan manusia. Masa lalunya ya bisa mempengaruhi kehidupan masa sekarang. Masa sekarang bisa mempengaruhi masa yang akan datang. Begitu Bapak Ibu. Jadi 3 fase ini, masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Ya. Tentunya di masa yang lalu kita sudah melewati ya suka, ya duka, ya manis, ya pahit. Ya. Itu kita sudah rasakan. Namun kita tidak boleh tinggal terus dalam pemikiran di masa lalu kita. Apalagi hal-hal yang negatif-negatif atau hal-hal yang buruk yang sudah kita alami di dalam kehidupan kita. Tidak bisa mempengaruhi kehidupan kita dan tidak boleh mempengaruhi kita di masa yang akan datang. Dan di masa yang akan, di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Amin Bapak Ibu. Hal-hal yang buruk misalnya. Atau kejadian-kejadian peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakan yang telah terjadi dalam kehidupan kita. Jangan sampai itu mempengaruhi kehidupan kita sekarang. Apalagi di dalam kita memasuki tahun yang baru. Tahun 2025 ini sudah masuk. Amin Bapak Ibu. Ya. Makanya Rasul Paulus berkata, aku ini melupakan apa yang sudah ada di belakang. Ya. Melupakan apa yang ada di belakang. Memang boleh enggak kita mengingat hal-hal yang masa lalu? Boleh? Boleh. Tetapi kita tidak boleh menoleh ke belakang. Kita melihat masa lalu kita hanya melihat lewat spion saja. Betul? Orang kalau mengendarai kendaraan dia hanya bisa melihat spion. Tapi kalau dia sedang mengendarai mobil, terus kemudian dia menoleh ke belakang, nabrak di depan. Betul enggak? Boleh kita lihat masa lalu kita boleh, tapi lihat lewat kaca spion. Tapi tidak boleh menoleh ke belakang seperti istrinya siapa? Lot menoleh ke belakang, memang benar-benar lihat ke belakang. Berarti dia masih lihat-lihat, ingat. Dia memang masih mau kembali ke belakang. Tapi kalau mengingat masa lalu, lihat aja lewat spion. Oh dulu memang saya seperti itu. Dulu saya memang begini. Dulu saya sudah hancur. Dulu saya memang begini. Dulu saya memang seperti ini. Tapi saya sekarang beda. Amin. Aku melupakan apa yang ada di belakangku. Rasul Paulus berkata dalam Efesus 2 ayat 1 juga. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa kamu itu dulu. Hal-hal yang buruk, hal-hal yang susah, hal-hal yang mengerikan, hal-hal yang tidak enak terjadi itu dulu. Tapi sejak saya mengenal Yesus, sejak saya menerima Yesus, semua itu berubah. Haleluya. Efesus 4 ayat 3 sampai 31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian juga segala kejahatan. Itu dibuang.
Masih ada yang rasa pahit? Ada kepahitan? Ada di sini yang masih ada kepahitan? Jangan ingat-ingat lagi, buang semua. Segala kepahitan, kegeraman kepada siapa? Kemarahan kepada siapa? Pertikaian dengan siapa? Fitnah dengan siapa? Hendaklah dibuang di antara kamu. Jadi itu hal-hal yang dulu-dulu. Dibuang di antara kamu. Demikian juga segala kejahatan. Itu masa lalu. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Itu masa yang akan sekarang. Penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Masa sekarang yang harus kita aduh saya tidak boleh dalam hidup saya ini punya pikiran jahat. Saya tidak boleh punya dalam hati saya ini untuk menyimpan kepahitan, kegeraman, ya akar pahit dan sebagainya. Tidak, saya mau buang semua itu karena itu akan merugikan diri saya sendiri. Itu akan seperti batu yang besar yang akan menindih diri saya sendiri. Dan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Harus keluar dari situ. Amin. Tinggalkan masa lalu. Kita menuju kepada masa yang akan datang. Kita menjalani masa sekarang. Mengarahkan diri. Jadi Rasul Paulus berkata, aku melupakan segala apa yang ada di belakang. Dan mengarahkan diri pada apa yang di hadapanku. Apa sekarang yang di hadapan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Itulah yang harus kita hadapi sekarang. Amin Bapak Ibu. Yang di hadapan inilah yang harus kita hadapi. Hadapi semua persoalan bersama-sama dengan Tuhan. Ya. Amin. Mazmur 18 ayat 29. Saya cepat-cepat memang. Karena dengan engkau aku berani menghadapi gerombolan. Dan dengan Allahku aku berani melompati tembok. Mazmur 18 ayat 29. Hadapi sekarang. Ya sekarang kita gak usah pikir-pikir yang lalu. Ya sekarang ini bagaimana kita ini sekarang. Amin Bapak Ibu. Kita harus berani menghadapi gerombolan masalah, gerombolan persoalan. Berani dengan langkah, dengan Allahku aku berani melompati tembok. Walaupun itu sepertinya terhalang, tidak ada jalan keluar yang terbaik. Tapi pasti bisa bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Pasti bisa walaupun tembok Yeriko saja roboh. Cuma gara-gara apa Bapak Ibu? Pujian. Ya, Yusak Panglima Israel merebut benteng kota Yeriko. Cuma lewat pujian, penyembahan kepada Tuhan. Tembok Yeriko roboh. Masalah persoalan apapun yang ada di depan dan sekarang kita hadapi. Dan yang nantinya kita hadapi. Hadapilah bersama-sama dengan Tuhan. Karena dengan engkau aku berani menghadapi gerombolan. Dan dengan Allahku aku berani melompati tembok. Jadi lupakan apa yang di belakang. Kemudian hadapi apa yang ada sekarang. Meja kosong, dompet kosong. Atau apapun ya hadapi aja. Sakit penyakit ya hadapi aja. Tapi kan hadapi bukan dengan kekuatan kita sendiri. Tapi hadapi bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Gerombolan ini kan bicara aja bisa berbicara tentang masalah persoalan. Oh banyak sekali ya tante ya. Banyak sekali gerombolan kayak gerombolan datang. Oh sing inilah. Menumpuk-numpuk kayak gerombolan. Tapi hadapi bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Ya. Amsal 18 ayat 10. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang berlari dan menjadi selamat. Amin. Dihadapi sekarang dan kemudian berlari-lari kepada tujuan. Berlari. Jadi hadapi sekarang terus kemudian berlari-lari. Jangan putus asa, jangan menyerah, jangan berkata aduh enggak mampu dan sebagainya. Tetap kita kuat. Kita berlari. Ya berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Nama Tuhan adalah menara yang kuat dan kesanalah orang berlari dan menjadi selamat. Kita berlari, hadapi semua. Tinggalkan semua persoalan-persoalan. Tinggalkan semua masalah-masalah. Tinggalkan setiap
penderitaan, sakit hati, atau apapun yang ada di belakang kita. Hadapi masa sekarang bersama-sama dengan Tuhan. Dan berlari-lari kepada tujuan. Ya, berlari-lari, ya berlomba-lomba. Masing-masing berlomba-lomba. Ya, meningkatkan skill, kemampuan. Lebih dekat dengan Tuhan. Mungkin dulu tidak melayani, sekarang melayani. Dulu tidak berdoa, sekarang berdoa. Ya, dulu ini, dulu begini. Ya sekarang tidak. Sekarang kita harus lebih baik lagi daripada tahun yang lalu. Dan berlari-lari kepada tujuannya apa? Yaitu panggilan Allah. Ya, panggilan Yesus. Ya, berlari-lari sampai kepada tujuan. Untuk apa? Untuk memperoleh siapa mau hadiah? Siapa yang mau hadiah? Oh, apa? Gendis aja mau. Gendis ya. Ya. Semua kita mau hadiah. Walaupun mungkin cuma tisu ya, kalau dapat door prize dia senang maju aja, betul enggak? Karena semua orang kepingin hadiah. Tapi jangan pikir langsung dapat hadiah. Hanya orang-orang yang menang itu yang dapat hadiah, betul? Hanya orang-orang yang menang itu yang dapat mahkota. Ya. Jadi kalau kita mau dapat hadiah, kalau kita mau dapat mahkota, kita harus menang. Hadapi semuanya bersama-sama dengan Tuhan. Jangan putus asa, jangan menyerah. Ya, percayalah bersama-sama dengan Tuhan kita akan dapat melakukan hal-hal yang ajaib dan luar biasa. Ya, kita harus meningkatkan kehidupan kita yang lebih baik lagi untuk tahun yang akan datang. Ya, jadi Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan. Ya, masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Apa yang menjadi keinginan kita tahun hari-hari ke depan? Apa? Di tahun ini, tahun lalu kita sudah lewati, sekarang kita sudah masuk tahun sekarang ini. Dan yang akan datang, tentunya kita ingin supaya kehidupan kita lebih baik lagi. Amin Bapak Ibu. Nah, satu ayat kita baca, ayat terakhir Efesus 2 ayat 7. Ya, kita baca. Efesus 2 ayat 7. Ya. Atau sebelumnya kita baca dulu Amsal ya, Amsal 19 ayat 20-21. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Banyaklah rancangan di hati manusia tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Kita punya keinginan, harapan ke depan mau jadi apa? Itu rancangan manusia. Tapi semua keputusan ada dalam rencana Tuhan dan kehendak Tuhan. Tapi selalu bagi anak Tuhan, Tuhan selalu tidak pernah punya rancangan yang jahat, kecelakaan atau apapun. Selalu rancangan Tuhan yang terbaik. Amin. Efesus 2 ayat 7. Ya, kita baca sama-sama. Supaya pada masa yang akan datang, ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Yesus Kristus. Mau? Amin. Supaya pada masa yang akan datang ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan terhadap kita di dalam masa yang akan datang. Ya, di dalam Kristus Yesus. Tetapi bagi mereka yang mau meninggalkan masa lalu yang jelek-jelek, menghadapi masa sekarang ini bersama-sama dengan Tuhan walaupun berat, hadapi, walaupun harus melewati tembok, harus melewati tadi itu dia, ya. Tidak apa-apa, hadapi bersama-sama dengan Tuhan. Karena ketika kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, kemenangan demi kemenangan Tuhan sudah jamin dalam hidup kita. Supaya pada masa yang akan datang, ia akan menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita semua dalam Yesus Kristus. Amin. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Yesus kami bersyukur buat kebenaran firman Allah yang sudah kami dengar pada siang hari ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi suatu patokan, menjadi
tolak ukur dalam kehidupan kami untuk menjalani kehidupan kami, memasuki dan menjalani tahun yang baru ini bersama-sama dengan Tuhan. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku yang akan menuntun kehidupan kami berjalan sesuai dengan firman-Mu, kehendak-Mu Tuhan. Tanamkan firman-Mu dalam hati kami dan bukan hanya menjadi pendengar, tapi biarlah kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur buat firman-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sekarang kekasih-kekasihku. Terima setiap berkat, rahmat, anugerah, kasih sayang dari Bapa Surgawi. Dalam kemurahan, cinta, kasih, keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Dan dengan persetujuan Roh Kudus, roh kekuatan, roh hikmat, roh damai sejahtera, roh sukacita, roh penolong. Roh yang mengurapi kami semua. Terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hiduplah berkemenangan. Hiduplah berkelimpahan, hiduplah berlari-lari, melakukan panggilan masing-masing. Dan semakin jadi berkat, jadi garam dan terang dunia untuk kemuliaan Tuhan. Dan ucapan syukur dan mengakhiri ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Happy New Year, selamat tahun baru, Tuhan berkati semua. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Mari kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Syukur, syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Haleluya.